Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Veronica Dedo, NIM 206111038, Program Studi PGSD Kelas A Semester 2. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang metode-metode pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Secara umum, pengertian sekolah dasar dapat kita katakan sebagai industri pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar dan mendasari proses pendidikan selanjutnya. Pendidikan ini diselenggarakan untuk anak-anak yang telah berusia 7 tahun dengan asumsi bahwa anak seusia tersebut mempunyai tingkat pemahaman dan kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan dirinya. Pendidikan dasar memang diselenggarakan untuk memberikan dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi anak didik. Pendidikan dasar inilah yang selanjutnya dikembangkan untuk meningkatkan kualitas diri anak didik. Kita seharusnya memahami pengertian sekolah dasar sehingga dapat mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan di tingkat ini. Walaupun kita mengenal pendidikan anak usia dini atau PAUD, tetapi setidaknya mereka lebih mengedepankan untuk melatih anak bersosialisasi dengan teman dan masyarakat, bukan untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran yang mengarah pada pemahaman pengetahuan. Tujuan operasional pendidikan SD dinyatakan di dalam kurikulum pendidikan dasar, yaitu memberi bekal kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti pendidikan SLTP di SLPT. Di sekolah dasar, kegiatan pembekalan diberikan selama 6 tahun berturut-turut. Pada saat inilah anak didik dikondisikan untuk dapat bersikap sebaik-baiknya. Pengertian sekolah dasar sebagai basis pendidikan harus benar-benar dapat dipahami oleh semua orang sehingga mereka dapat mengikuti pola pendidikannya. Tentunya dalam hal ini, kegiatan pendidikan dan pembelajaran mengedepankan landasan bagi kegiatan selanjutnya. Tanpa pendidikan dasar, tentunya sulit bagi kita untuk memahami konsep-konsep baru pada tingkat lebih tinggi. Pembelajaran adalah usaha guru untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk belajar atau enjoying learning yang membuat siswa dipanggil untuk belajar. Agar pembelajaran menyenangkan, maka guru harus memilih metode yang tepat. Agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik, maka perlu mempelajari beberapa metode mengajar, serta dipraktikkannya pada saat mengajar. Pemilihan metode mengajar harus mempertimbangkan pengembangan kemampuan siswa yang lebih kreatif, inovatif, dan dikondisikan pada pembelajaran yang bersifat problematis. Pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan belajar secara kelompok. Metode mengajar memiliki fungsi sentral dalam pembelajaran, diantaranya yaitu sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus dikembangkan berdasarkan ranah tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah tujuan tersebut akan memungkinkan dicapai pada tujuan yang bersifat umum.
Metode pembelajaran yang tepat bagi siswa sekolah dasar yaitu 1. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab digunakan dengan maksud melanjutkan atau meninjau pelajaran yang lalu, menyelingi pembicaraan untuk mendapatkan kerjasama siswa, memimpin pengamatan dan pemikiran siswa. 2. Metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyampaian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, dan menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. 3. Metode kerja kelompok. Kerja kelompok dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar mengajar di mana siswa dalam satu kelas dipandang sebagai sesuatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan pengajaran tertentu. 4. Metode demonstrasi dan eksperimen. Antara metode demokrasi dan eksperimen sebenarnya berbeda, akan tetapi dalam praktek sering dipergunakan silih berganti atau saling melengkapi. 5. Metode sosiodrama dan bermain peranan. Metode sosiodrama dan bermain peranan merupakan dua buah metode mengajar yang mengandung pengertian yang dapat dikatakan bersama dan karenanya dalam pelaksanaan sering silih gantikan. Terima kasih, semoga materinya sangat bermanfaat. Selamat siang.